Oke, Assalamualaikum sahabat Easy, khususnya followers dari Instagram Lesnes Inisiatif Zakat Indonesia. Sekali lagi Assalamualaikum, ahlan wa sahlan sahabat Easy untuk semuanya yang telah bergabung, dan kita juga masih menunggu ini untuk sahabat Easy yang mau bergabung di live Instagram kita kali ini. Kalau kemarin ada Minggu seru, Sabtu seru, dan sebelumnya juga kita membahas terkait COVID-19. Kali ini juga kita masih akan berbincang mengenai COVID-19 karena memang tiada henti ya berbicara tentang COVID-19 ini dari berbagai angle sahabat Easy. Dan kemarin kita sempat membahas dengan Mbak Dewi terkait bagaimana sebetulnya data yang terjadi, karena ada pro dan kontra, ada yang bilang COVID-19 nggak ada yang nggak percaya, ada yang percaya. Wah, itu dan terkait isoman yang aman itu juga seperti apa, itu kita sudah membahasnya kemarin. Kali ini kita akan membincang tentang COVID-19 jauh lebih seru, sahabat Easy. Sahabat Easy, tentunya ini bersama Fitri dari Laskas Inisiatif Zakat Indonesia. Insya Allah 1 jam ke depan ya, kita akan bincang bersama. Dan kali ini juga kita akan kedatangan dari narasumber yang tak kalah menariknya, sahabat Easy. Jadi siapin sahabat Easy catatannya, kalau ada hal-hal yang mau ditanyakan terkait COVID-19, boleh sekali sahabat Easy, karena insya Allah beliau adalah seorang dokter spesialis penyakit dalam dan bisa membantu sahabat Easy bagi yang masih bingung tentang COVID-19 dan apa pembahasannya kali ini. Tentunya kami juga mendoakan untuk sahabat Easy yang sedang sakit, yang sedang diuji dengan terdampaknya COVID-19 ini. Kami doakan ya, semoga segera pulih, semoga bisa beraktivitas kembali, walaupun mungkin aktivitasnya kita masih tetap di rumah saja, sahabat Easy, karena stay at home jauh lebih baik, dan kita ikuti aturan pemerintah, PPKM tetap harus dijalankan, juga prokesnya juga harus kita jalankan, sahabat Easy. Ya, sahabat Easy, kali ini kita mau membahas tentang COVID-19. Tadi Fitri sudah sebutkan pembicara kita yang sungguh menarik kali ini adalah seorang dokter spesialis penyakit dalam, sahabat Easy. Kita akan membicarakan terkait vaksin. Ya, sahabat Easy, di sini siapa yang sudah vaksin atau yang belum nih, sahabat Easy? Atau masih ada yang bingung? Ini kalau mau vaksin, harusnya vaksin yang mana sih yang lebih baik gitu? Karena yang kita ketahui sudah banyak ya jutaan dosis vaksin yang masuk ke Indonesia, dan berbagai macam jenis vaksin juga yang masuk ke Indonesia. Itu mungkin yang kita tahu ada namanya vaksin Sinovac, ada AstraZeneca, bahkan Fitri juga membaca berita dan melihat di beberapa info juga ada lagi nih varian terbaru untuk vaksinasi COVID-19 namanya Sinopharm. Kalau nggak salah seperti itu ya, mohon maaf kalau penyebutan Fitri salah. Artinya sudah ada 3 jenis vaksin, atau mungkin ada jenis vaksin yang lain lagi yang Fitri belum ketahui, tapi intinya yang sudah sering kita dengar adalah vaksin Sinovac dan AstraZeneca. Ini seperti apa? Karena ada dari berita-berita yang kita dengar bahwa vaksin ini menyebabkan dampak ini, vaksin jenis ini tidak menyebabkan dampak ini, dan kita harus lebih mengenali terkait vaksin COVID-19 ini. Jadi kita akan berbicara dengan seseorang. Beliau adalah edukator aktif di media sosialnya, khususnya terkait informasi mengenai COVID-19 melalui infografis-infografis yang menarik, kalimat-kalimat yang mudah dipahami oleh masyarakat, dan beliau pun seorang founder dan inisiator dari Jaga IGD dan Halo Tokopi. Wah, siapa ini beliau? Beliau adalah Dokter Deksa Medika Hartanto, spesialis penyakit dalam. Ini kalau yang sudah menjadi followersnya beliau, insya Allah beliau sudah terkenal ya, karena Masya Allah sungguh aktif dan edukator sekali, khususnya untuk informasi-informasi COVID-19. Langsung ini Fitri sapa beliau ini. Assalamualaikum dokter. Ya, waalaikumsalam Mbak Fitri. Gimana kabar? Alhamdulillah baik. Dokter, ini tadi Fitri di bridging awal ya sempat membicarakan terkait jenis dari nama-nama vaksin, Dok. Jadi kalau dari acara kita kali ini ya, kita sempat mengangkat tema bahwa kalau nggak kenal vaksin nggak akan kebal.
Nah, ini kita pengen tahu nih dokter, dari jenis-jenis vaksin yang kita ketahui mungkin Sinovac atau AstraZeneca atau mungkin yang terbaru gitu ya, apakah itu juga sudah diberikan ke masyarakat atau belum? Fitri juga belum mengetahui terlalu update ini untuk yang jenis Sinopharm kalau nggak salah ya dokter ya. Ya, Boleh dijelaskan dan diceritakan ke kami bagaimana dok untuk kami bisa lebih mengenali dan apa saja yang harus kami persiapkan untuk bisa menerima edukasi terkait vaksin ini nanti efek sampingnya seperti apa dan bagaimana? Silakan dokter. ya. Jadi saya mau share screen ya biar teman-teman dari Easy bisa semakin mantep ya, semakin paham untuk mau vaksin atau tidak. Karena kalau nggak kenal maka sesuai dengan apa tagline hari ini, tak kenal maka tak kebal ya. Jadi saya mulai. Jadi sebenarnya COVID dan vaksin itu merupakan suatu kesatuan ya. Jadi kalau misalnya ada suatu penyakit wabah yang menyerang suatu penduduk atau populasi dan hampir di seluruh dunia, itu kan mesti harus dilakukan pencegahan ya. Jadi pencegahan yang utama adalah kita mengetahui atau mempelajari bagaimana cara penularannya terlebih dahulu. Jadi penularannya itu kan melalui droplet atau melalui aerosol ya, melalui percikan dari penderita COVID-19, kemudian masuk ke saluran pernafasan, kemudian menginfeksi kita. Yang paling pertama yang kita lakukan untuk pencegahan biar tidak terkena COVID adalah yang kita lakukan sehari-hari hampir 1,5 tahun didengungkan terus, yaitu 3M. Memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Itu sebenarnya sudah lebih dari cukup. Kemudian kalau misalnya kita ingin menambah ikhtiar kita lagi, usaha kita lagi, karena vaksin atau penambah ikhtiar itu adalah vaksin, ya kita pelajari juga apa sih sebenarnya vaksin sebelum kita mantap memutuskan vaksin COVID atau vaksin COVID atau tidak. Jadi kalau kita lihat, kita bayangkan kita ini dalam peperangan sekarang ya. Kita ini berperang melawan si COVID-19. Apa yang perlu dipersiapkan kalau orang mau perang? Yang pertama kan dirinya sendiri ya, kemudian semangat untuk perangnya atau semangat untuk mengalahkan musuhnya, dan yang utama jangan lupa adalah perlindungan. Kalau orang mau perang biasanya pakai baju rompi anti peluru, baju tempur. Ini saya ibaratkan sebagai 3M kita, ikhtiar 3M, menjaga jarak, mencuci tangan, dan memakai masker. Dok, tapi kurang dok, harusnya ditambahin untuk biar kita ini semakin aman. Oke, kita tambahkan tameng. Nah, tameng ini ibarat vaksin ya. Jadi kalau orang mau berperang, nggak ada dua hal seperti ini, tentu kalau misalnya si virus ini menembakkan peluru, yang kena itu kalau misalnya tidak memakai tameng atau baju tempur, kita masih bisa kena, bisa. Tapi luka yang ditimbulkan apakah parah atau tidak, resiko untuk terjadinya keparahan kalau kita tidak memakai ini kan lebih besar ya. Karena kalau misalnya kita pakai baju oblong aja maju perang, ditembaki udah langsung bisa, kalau resiko untuk terkena pelurunya lebih besar dan resiko terjadi luka yang berat juga lebih besar. Tapi kalau ibaratnya kita pasangkan baju tempur dan tameng, yang tameng anti peluru, kalau misalnya dia menembakkan, utamanya kena tameng dulu. Oh, dok, tameng ini pelurunya peluru tembus rompi dok, atau tembus tamengnya dok. Oke, ditembakkan, kena baju tempurnya dulu. Kena baju tempurnya, kita ada resiko nak? Ada. Siapa bilang orang peperangan pakai rompi anti peluru dan pakai tameng nggak kena, nggak terluka-luka? Jelas terluka. Beberapa resikonya terluka ya. Tapi kita dapat memperkecil resiko itu. Kalaupun luka, mungkin kita bisa memperkecil resiko untuk tidak terjadinya luka yang berat atau luka yang bisa menimbulkan kematian. Nah, dua hal ini saya lambangkan, satu sebagai vaksin, satu sebagai 3M kita laki-laki. Apakah ada resiko terkena COVID? Ada. Apakah ada resiko untuk terkena komplikasi berat? Resiko itu diperkecil. Nah, siapa sih yang nggak pingin? Dok, kesulitan dok kalau kita memahami. Oke, orang yang mau pergi naik sepeda motor. Kenapa kita harus pakai helm? Dok, takut ditilang polisi. Oke, alasan pertama. Alasan kedua, dok, saya takut kalau jatuh kena kepala saya bocor. Nah,
Tapi apakah bisa sama-sama jatuh? Kalau kita kena sepeda motor, kemudian kita tiba-tiba di jalan ada oli, jatuh, bisa. Pakai helm ataupun tidak pakai helm, resikonya tetap ada untuk jatuh. Tapi resiko untuk luka bisa kita perkecil. Bagi yang nggak pakai helm, kena aspal, kepalanya kita langsung pecah. Tapi bagi pakai helm, kena kepalanya, mungkin ada cedera. Nah, kita bisa memperkecil resiko itu, sama sih. Jadi apakah penting vaksin? Sangat penting. Itu yang pertama kita sepakati. Yang kedua, kita harus mensepakati apakah kalau misalnya kita dilakukan vaksin ini kenapa kok harus serentak? Kenapa kok harus semua orang, nggak bisa satu aja dong? Ya, saya ibaratkan dan ilustrasikan seperti ini. Jadi misal satu orang kena COVID, yang lainnya belum pada vaksin, nah, orang lainnya sekitar kalau misalnya dia batuk, udah langsung cepet nih menularnya, apalagi varian Delta ya. Varian Delta yang penularannya itu bisa satu orang terinfeksi bisa menularkan 5-8 orang di sekitarnya. Cepet banget. Tapi kalau misalnya hanya sebagian kecil yang dilakukan vaksin, misalnya satu orang ya, terinfeksi, 1-2 yang divaksin, dia batuk, masih bisa langsung menyebabkan terjadinya penyebaran COVID-19. Jadi nggak efektif dong. Nah, tujuannya kita adalah, finish-nya adalah kita mengakhiri pandemi ini sama-sama. Jangan sampai ada yang ditinggalkan. Nah, kalau sebagian besar yang divaksin, meskipun nanti ada yang tidak divaksin, kalau sebagian besar dilakukan vaksin, kita bisa terlindungi secara tidak langsung. Jadi tercipta suatu herd immunity. Herd immunity adalah kekebalan kelompok. Jadi semua orang sudah mendapatkan vaksin, kalau satu orang kena, yang lainnya mungkin bisa kita kurangin. Nah, pentingnya dilakukan vaksin itu yang seperti ini. Dan harus dilakukan secara bersama-sama dan cepat. Jadi menepis anggapan bahwa oh ini pasti ada tujuannya atau ada maksudnya. Ya maksudnya kita ingin mengakhiri pandemi ini selesai. Jadi itu ya. Tadi sempat disinggung vaksin yang beredar di Indonesia. Jadi apa aja yang beredar? Ada vaksin Sinovac, AstraZeneca, kemudian yang baru Sinovac. Yang mungkin Agustus akan masuk adalah Moderna dan Pfizer. Tapi gimana efikasinya? Sinovac terbukti efektif, pada beberapa orang terbukti efektif. AstraZeneca juga terbukti efektif. Sinovac juga terbukti efektif. Dok, kok terbukti efektif yang disetujui WHO mana? Semua disetujui WHO. Jadi efikasi di atas 50 untuk vaksin ini sudah disetujui WHO untuk bisa dijadikan suatu vaksin COVID-19. Jadi vaksin yang beredar di seluruh dunia sekarang sudah mendapatkan approve atau persetujuan dari WHO. Jadi semua cocok untuk diberikan pada populasi yang rentan terkena COVID-19. Dok, mana yang lebih baik? Sebenarnya pada kondisi perang tidak ada yang ngomong lebih baik atau tidak. Karena apa? Yang lebih baik adalah saat stok vaksin itu tersedia dan kita berniat untuk melakukan vaksin. Jadi ibaratnya kalau perang, yang ada di depan ini cuma bambu runcing aja. Senjatanya masih nunggu drop-dropan bulan depan. Ya selak kita mati ketembak musuh atau kita kena ada resiko untuk kena peluru dari musuh. Ya udah apa yang ada di depan, bambu runcing pun yang ada di depan bisa menjadi senjata. Yang penting itu kita selamat dulu pada setiap gelombang atau setiap yang ada nanti kita terkena COVID-19. Jadi kalau misalnya yang ada Sinovac, ya pergunakan dengan baik Sinovac. Yang ada AstraZeneca, ya pergunakan dengan baik. Ini kita bukan dalam kondisi baik-baik saja ya. Kalau dalam kondisi perang itu, yang mana senjata tersedia, yaitu yang digunakan sebagai senjata terbaiknya. Jadi ngomong-ngomong, kalau misalnya, dok, milih vaksin yang mana? Milih vaksin yang tersedia. Paling gampangnya itu. Dokter dulu vaksin yang mana? Saya vaksin Sinovac. Jadi saya nggak langsung pilih-pilih, yang penting yang ada saya bisa menggunakan untuk membantu ikhtiar saya untuk mencegah terjadinya COVID-19. Dok, vaksin ini katanya ada yang disusupin oleh microchip, dok. Dok, vaksin ini itu katanya adalah buatan Zionis Israel, dok. Saya nggak mau, dok. Dok, saya ini nanti katanya rumornya ini mengandung babi. Dok, saya takut gimana, dok. Jadi yang penting adalah teman-teman harus paham dulu.
kandungan vaksin yang ada yang beredar sampai saat ini itu sudah disetujui oleh WHO dan lembaga Islam yang mengotorisasi bahwa seluruh vaksin yang beredar saat ini itu halal. Jadi tidak ada masalah dan tidak ada alasan lagi untuk vaksin diperdebatkan. Apalagi MUI sudah menetapkan vaksin yang beredar di Indonesia halal. Jadi apa yang harus kita tunggu lagi? Lembaga tertinggi, lembaga agama tertinggi di negara kita sudah menyetujui, jadi tidak ada alasan lagi. Dok, saya takut vaksinnya ini disusupi oleh microchip. Ya ampun. Sampai saat ini vaksinnya nggak ada yang disusupi microchip. Jadi isi vaksin adalah materi COVID atau virus COVID yang sudah dimatikan atau diambil bagian COVID-nya untuk disuntikkan. Loh, ngapain dok kita menyuntikkan penyakit? Kan bisa jadi penyakit. Nah, pentingnya kita membaca itu adalah di sini. Dan pentingnya kita berusaha dan berikhtiar untuk mencari informasi yang benar itu di sini. Allah sendiri sudah sering memberikan bahwa selalu baca, update ilmu, baca, update ilmu. Tujuannya untuk apa? Agar kita terhindar dari kesesatan ilmu yang beredar saat ini. Karena informasi yang beredar saat ini itu sulit kita ngomongin, oh ini hoax atau tidak, apalagi yang mengatasnamakan agama. Nah, kalau misalnya itu benar, sih nggak ada masalah. Tapi kalau misalnya itu salah, justru akan merugikan diri sendiri. Jadi ada beberapa ustadz kita, Ustadz Yusuf Mansur yang getol menyuarakan vaksin, kemudian Ustadz Khalid jadi sering mengutarakan bahwa kita harus ikhtiar juga. Kenapa? Jadi apa yang salah kalau misalnya kita sekarang juga berikhtiar mencari informasi yang benar dan bersedia untuk dilakukan vaksin, karena vaksin ini terbukti sesuai dengan hasil penelitian dan data, terbukti melindungi. Jadi saya ceritakan gimana sih vaksin ini setelah disuntikkan. Jadi setelah vaksin itu disuntikkan ke otot ya, kita itu punya tentara tubuh, Masya Allah ya, kita diberikan tentara tubuh oleh Allah untuk melawan si virus dan bakteri, jamur, dan segala macamnya yang ada yang setiap saat bisa mengincar kita. Jadi Allah memberikan kita sistem kekebalan tubuh atau sel tentara tubuh. Begitu ada komponen COVID yang masuk, yang sudah mati atau bagiannya aja, si tentara tubuh ini yang diberikan oleh Allah, ini dikenali. Oh ini toh yang namanya COVID mati. Oh ini toh yang namanya bagian COVID. Kita harus mempelajarinya nih. Oke, setelah itu dibawa ke markas si tentara tubuh kita. Di dalam markas, jenderalnya ini bilang ke tentaranya, jadi ini tuh bentuk COVID, saudara-saudara, teman-teman. Nanti kamu kalau nyerang COVID itu bagian sini dia titik lemahnya. Nanti kalau ciri-cirinya tuh seperti ini, sama jenderalnya dia diterangkan dengan baik. Akhirnya tentara tubuh ini mengerti, oh ini toh COVID, begitu nanti ada musuh seperti ini, saya akan siap dengan senjata utama saya. Nah, begitu COVID yang asli masuk, tubuh kita terinfeksi dari orang lain, sel tentara tubuh ini udah mengenali. Jadi, oh ini toh namanya COVID. Oh kita tembak ya yang A, B, C, D. Akhirnya, kalaupun dia kena COVID, itu dia kena COVID yang tidak bergejala ataupun gejalanya ringan. Jadi itu menurunkan resiko untuk terjadinya gejala berat hingga kematian. Ingat, menurunkan resiko, ya. Dok, apakah ada kemungkinan sudah vaksin, kena COVID, meninggal? Ya ada kemungkinan. Oleh karena itu, Allah ini maha adil ya. Maksudnya kita ini diberikan pengetahuan tujuannya untuk mencegah. Tapi kalau sudah namanya takdir, nggak ada satupun manusia di bumi ini yang bisa menghentikan takdir tersebut. Kalau sudah takdir, ya sudah. Tapi ingat, jangan pasrah pada takdir. Kalau pasrah kepada takdir, Ustadz Das juga pernah ngomong ya, vaksin nggak vaksin tetap mati. Apa gunanya vaksin? Sekarang kita balik lagi, makan nggak makan sama aja, kita mati ujung-ujungnya. Lah, apa yang membedakan? Kalau makan,
kalau kita nggak makan, kita ada resiko malnutrisi, kemudian ada resiko malnutrisi, sistem imun lemah, gampang dimasuki tubuh, mati. Tapi kita diberi akal untuk selalu belajar gimana caranya biar saya tidak mati kelaparan atau saya tidak kehabisan energi kita. Sehingga apa yang kita lakukan? Kita makan makanan yang baik, yang halal. Tujuannya untuk apa? Agar kita sehat, terhindar dari penyakit. Itu ikhtiar. Ibarat kita nanti mau mati setelah kita makan ternyata tersedak, itu takdir, beda lagi. Sama kayak vaksin COVID-19. Tujuannya untuk apa? Kita bisa mengurangi atau mencegah kalau kita kena COVID, kita bisa menghindarkan gejala berat hingga kematian. Tapi tetap ada resiko ke sana karena itu sudah takdir. Jadi sebelum takdir kita itu ikhtiar. Itu isi yang mau saya garis bawahi. Dok, aman nggak sih dok vaksin ini? Ada resiko efek sampingnya nggak? Jadi, setiap tindakan kedokteran itu selalu ada manfaat serta resiko. Ini berlaku juga pada kehidupan. Kita naik sepeda motor mau beli nasi goreng di depan komplek rumah atau di depan kampung rumah, kita ada resiko tertabrak. Ada kan? Ada. Tapi manfaatnya jauh lebih besar kalau kita nggak makan nasi goreng itu, kita kelaparan. Nah, jadi kalau misalnya tindakan kedokteran sudah pasti ada manfaat serta resikonya. Manfaatnya apa? Kita bisa membentuk antibodi, mempersiapkan tentara tubuh untuk bisa menghadapi COVID dengan baik. Resikonya apa? Selalu ada efek samping bagi beberapa orang, tidak semua orang. Jadi saya tekankan sekali lagi bahwa setiap tindakan kedokteran termasuk vaksin selalu ada manfaat serta resikonya. Sama dengan hidup. Kita nggak ngapa-ngapain, ternyata ditabrak sepeda motor dari belakang, kemudian kita terkapar, luka-luka berat juga ada resikonya. Jadi apa sih efek samping vaksin? Yang teringan adalah sama kayak kita waktu kecil ya. Kita kecil itu mendapatkan program imunisasi dasar. Tujuannya untuk apa? Untuk kita terhindar dari penyakit-penyakit seperti campak, hepatitis, TBC, dan lain-lain lah ya. Nah, tujuan yang waktu saat itu kita menyuntikkan pasti yang dilakukan kemerahan, gatal, nyeri tempat suntikan, bengkak, terus warna kulit yang lebih pudar, wajar ya karena itu memasukkan jarum ke otot bahu kita. Jadi disuntikkan di situ, kemudian ada juga yang reaksinya seluruh tubuh. Jadi kalau misalnya didapatkan adanya nyeri otot, demam, rasa lelah, lemes, mual, muntah, sakit kepala, tapi biasanya kondisi-kondisi efek samping ini membaik dalam waktu 2 hingga 3 hari. Nah, sebagian besar sudah membaik setelah itu. Tapi bagi yang lebih dari 3 hari tetap ada keluhannya, sebaiknya kontrol ke dokter, tanyakan, apalagi kalau berkaitan dengan vaksin. Ada satu lagi reaksi yang efek sampingnya cukup berbahaya, yaitu reaksi alergi. Dan sampai saat ini belum ada ya yang sampai benar-benar menyebabkan kematian. Ini sesuai dengan hasil dari KIPI dan telusur dari Kemenkes juga. Jadi ini yang perlu diperhatikan adalah reaksi alergi, yang mana setelah suntik itu bisa timbul kemerahan, bisa timbul sesak, bisa timbul dada berdebar, tiba-tiba bisa tidak sadar. Tapi sampai saat ini belum. Dan ini bisa dicegah dengan cara apa? Dengan cara setelah vaksin kita disuruh menunggu selama setengah jam. Tujuannya untuk apa? Reaksi alergi ini biasanya muncul pada setengah jam atau 1 jam pertama setelah disuntikkan. Begitu sudah ada keluhan seperti ini, alergi, dokter atau petugas yang melakukan vaksinasi, dia sudah siap suntikan namanya adrenalin. Tujuannya untuk apa? Sebagai penawar kalau misalnya terjadi reaksi alergi tersebut. Jadi nggak perlu khawatir karena sebagian besar saat ini yang sudah divaksin, 10% lebih penduduk Indonesia tidak ada gejala yang cukup serius. Jadi teman-teman nggak usah khawatir. Yang penting ingat ikhtiar, ikhtiar, ikhtiar. Mungkin itu, kalau mau baca-baca lebih lanjut tentang vaksin, ada di e-book saya, Encyclopedia, yang saya bagikan gratis di profil saya, bisa di-download di situ, teman-teman bisa manfaatkan.
Buku ini saya buat waktu itu alhamdulillah masih dikasih cobaan oleh Allah kena COVID, alhamdulillah juga sembuh. Saya sempat bernazar di situ untuk membuat buku yang ingin saya bagikan untuk khalayak umum secara gratis. Jadi waktu itu diberikan kesembuhan, saya buat buku ini, saya memenuhi nazar saya kepada Allah. Alhamdulillah saya diberi rezeki untuk bisa memberikan manfaat kepada teman-teman yang membutuhkan. Mungkin itu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair. Terima kasih nih Dokter Deksa atas penjelasannya. Tadi ternyata pada saat kita opening sempat terjadi low jaringan, Dok. Yaitu memang ini ya klasiknya kita ya di dunia di dunia digital seperti ini. Jadi sahabat Easy, Fitri sapa kembali. Assalamualaikum dan ahlan wa sahlan ini untuk seluruh sahabat Easy yang telah join, yang telah bergabung di live Instagramnya @inisiatifzakatindonesia. Sekali lagi terima kasih banyak. Tadinya Fitri mau menyapa dari awal, Dok, untuk sahabat Easy yang memang join di kita. Tapi ini alhamdulillah ongoing, jadi naik terus. Kalau Fitri scroll ke atas, banyak sekali nih sahabat Easy yang sudah masuk. Mohon maaf Fitri belum bisa sapa satu persatu. Tapi kalau Fitri lihat di sini pertanyaan-pertanyaan juga sudah banyak yang masuk. Dan tadi Masya Allah ya, dokter juga membuat e-book free dengan nama Encyclopedia. Itu menarik sekali. E-booknya tadi bisa dapat di mana, Dok? Di Instagram saya ada di profile, terus kemudian ada link downloadnya, tinggal download aja sih gratis, di Play Store ada. Oh, Masya Allah. Sahabat Easy, tadi kalau ketinggalan mungkin penjelasan-penjelasan dari Dokter Deksa ya terkait COVID-19 atau terkait vaksin juga ada di situ juga, Dok? Atau cuma terkait, oh ada juga, baik. Bisa langsung masuk ke Instagramnya beliau, Instagramnya Dokter Deksa, nanti ada linknya di profile Instagram beliau, bisa langsung di-download secara cuma-cuma, secara gratis e-booknya beliau Encyclopedia. Dan ini Fitri lihat dulu pertanyaan dari teman-teman. Sebentar, dokter. Wow, Masya Allah. Karena takut ada yang skip ya, jadi Fitri scroll dulu. Baik, ini ada pertanyaan yang pertama dari akunnya Zafar. Dokter, harus ada persiapan nggak ya kalau mau vaksin? Apakah mungkin mengkonsumsi vitamin dulu atau yang lainnya? Seperti itu, dokter. Ya, jadi sebelum vaksin ya, pastikan kondisi tubuh ini dalam kondisi sehat ya, sehat walafiat. Jadi sebelum vaksin ibaratnya kalau bisa tidur yang cukup dulu. Kemudian makan makanan yang bergizi dulu sebelum berangkat, misalnya pagi sarapan dulu. Kemudian sambil tetap berdoa, ikhtiar kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, proses vaksinasinya berjalan lancar, udah deh mungkin persiapan terbaik yaitu. Baik, jadi nggak ada hal-hal yang harus dikhawatirkan sebetulnya ya dokter ya terkait ini. Dan ini selanjutnya ada pertanyaan dari akunnya Ibel, Dok, apakah vaksin yang disediakan di Indonesia ini juga mencakup semua jenis varian COVID? Bagaimana jika muncul varian baru, apakah vaksinnya akan berbeda? Atau perlu vaksin kembali, Dok? Oh iya, betul juga ini, Dok ya, karena memang varian-varian seperti yang terakhir, varian Delta, bahkan ada yang Fitri lihat di berita kemarin ada lagi New Delta yang terbaru gitu lahirannya. Seperti apa ini, Dok? Ya, jadi yang pertama adalah saya tekankan sekali lagi, kita ini dalam kondisi perang ya, ibaratnya musuh kita itu di depan. Kemudian ya COVID ini ya, apakah sempat terlintas kalau misalnya di depan ini ada senjata, bambu runcing yang saya ceritakan tadi, kita terlintas, kira-kira ada musuh baru nggak ya? Padahal musuhnya ini masih ada di depan. Kita nggak apakah masih menunggu senjata itu di drop atau senjata baru? Saya mau nunggu aja deh, senjata yang baru aja deh. Nanti kalau misalnya ada musuh baru, nanti ada senjata baru, ya udah kita sudah telat ya, kita bakal diserang terlebih dahulu. Nah, saya tekankan sekali lagi bahwa vaksin yang beredar hingga saat ini itu masih bisa mencakup semua varian yang ada. Jadi nggak usah tunggu bahwa nanti aja deh saya nunggu vaksin yang ampuh yang berikutnya. Nggak akan kelar-kelar nih. Begitu vaksin ampuh berikutnya ada, naudzubillah min dzalik, muncul varian
COVID yang baru yang lebih ganas lagi. Ya jangan sampai. Jadi yang penting adalah kita ikhtiar dulu, kita lindungi dulu aja yang ada. Dengan senjata apapun, yaitu salah satunya vaksin yang tersedia aja. Jadi kita nggak perlu mengandai-andaikan nanti ke depan ada virus flu, virus COVID lagi nggak ya? Ada vaksin yang lebih ampuh lagi nggak ya? Nanti ceritanya nggak akan selesai-selesai. Jadi yang pertama adalah ikhtiarnya vaksinlah segera, karena sampai saat ini vaksinnya masih dapat melindungi dari varian yang ada. Mungkin itu. Iya, Masya Allah ini ternyata pertanyaan juga makin banyak yang masuk ini, sahabat Izi yang kalau baru join ya gitu dan mungkin ingin mengenal lebih dalam siapa Dokter Deksa ini, Fitri coba bacakan lagi sedikit ya mini profile beliau. Beliau Dokter Deksa Medika Hartanto, spesialis penyakit dalam, dan saat ini beliau bertugas di RSUD Dr. Sutomo, Surabaya, Jawa Timur. Dan beliau ini aktif sekali loh, sahabat Gizi. Beliau menjadi edukator aktif di media sosialnya, yang dari infografis yang menarik, lalu juga kalimat yang mudah dipahami masyarakat. Jadi, sahabat Gizi, bagi yang ingin bertanya, yuk langsung boleh bertanya lagi. Ini kurang lebih sampai jam 5 nanti ya, Dokter Deksa akan Siap. bincang santai dengan kita di sini. Dan Fitri lanjutkan dari akun Muza. Ini ada, Dok, boleh dijelaskan terkait peraturan sebelumnya bahwa yang baru pulih itu, jadi yang baru pulih COVID-19 ini kan ada info bahwa dia harus 3 bulan dulu baru bisa vaksin, begitu ya dokter ya. Betul. Namun saat ini katanya tidak perlu menunggu 3 bulan, begitu dokter. Apakah hanya sampai 1 bulan saja mungkin, atau intinya tidak harus menunggu 3 bulan, tapi survivor tersebut sudah bisa menggunakan vaksin gitu. Jadi info mana gitu yang betul begitu dok? Kata akun Muza. Silakan dokter. Ya. Jadi kalau sesuai Kemenkes masih berpegang teguh pada setelah sembuh dari COVID menunggu 3 bulan. Jadi itu sudah valid dari Kemenkes, tidak ada perubahan. Kenapa 3 bulan? Karena anggapannya setelah sembuh dari COVID, penderita tersebut masih memiliki antibodi. Jadi antibodi yang ada harapannya masih bisa melindungi kita dari COVID-19. Di samping itu tetap protokol kesehatan. Jadi setelah sembuh pun antibodi ini jangan dikira bahwa dok saya sudah punya kekebalan tubuh terhadap COVID, saya nggak perlu protokol kesehatan lagi, nggak perlu pakai masker. Salah total karena masih bisa kena COVID-19 walaupun ada yang gejalanya ringan, ada yang gejalanya berat. Jadi tetap menggunakan masker dan protokol kesehatan yang ada sambil menunggu 3 bulan dengan asumsi ini resmi dari Kemenkes, dan yang kedua kita masih memiliki antibodi dari antibodi alami yang disebabkan karena kita kena COVID kemarin. Jadi itu sih. Jadi tetap harus menunggu 3 bulan. Even dia juga sudah dinyatakan negatif begitu ya dokter ya? Betul. Jadi vaksinnya itu ditujukan, dok perlu nggak sih orang yang habis sembuh dari COVID itu perlu vaksinasi ulang gitu kan sering ya? Iya betul. Perlu, karena antibodi itu tentang apa ya, ibaratnya kalau misalnya tidak digunakan dia akan turun dalam tubuh. Oleh karena itu perlu booster yaitu atau perlu penambahan antibodi dengan cara menginisiasi lagi dengan vaksin agar antibodinya naik lagi. Tujuannya untuk apa ya? Tujuannya untuk melindungi kalau misalnya sudah ada COVID yang diserang atau baru, antibodi kita ini lebih banyak dan lebih siap lagi untuk menghalau si COVID-19. Itu sih. Baik dokter, ini dari akun Solehoy. Assalamualaikum dokter, jika kita sudah vaksin, lalu mau vaksin lagi dengan vaksin yang berbeda, apakah boleh dokter? Ya, sampai saat ini idealnya itu sebaiknya vaksinnya dengan jenis yang sama. Jadi kalau Sinovac ya vaksin keduanya Sinovac. Kalaupun misalnya telat atau AstraZeneca dengan AstraZeneca, ataupun misalnya stoknya kehabisan atau ada masalah dengan pengiriman sehingga vaksin yang tersedia berbeda dengan vaksin yang pertama, ini mengacu pada Turki, itu dia membolehkan untuk melakukan vaksin dengan
jenis yang berbeda. Tapi sebaiknya kalau saran saya sih dengan vaksin yang sama terlebih dahulu dengan 2 dosis penuh. Kalaupun misalnya emergency nggak ada pilihan lain, nggak ada masalah. Gitu sih. Artinya memang misal di vaksin yang pertama dia Sinovac, terus yang pas kedua dia sudah kehabisan Sinovac gitu. Yang berbeda jenis pun itu masih aman begitu ya Ya, dokter ini ya? sesuai dengan yang di Turki. Jadi kalau yang di Oke, Turki baik. itu dia boleh mix atau Hmm. campuran. Jadi kalau sana nggak ada masalah sampai saat ini, sekiranya di sini juga belum ada masalah juga. Ya, tetapi yang saran saya yang pertama tetap ya, kalau bisa yang sama dulu jenisnya. Iya, baik dokter, ini selanjutnya dari akun Esa. Dok, apakah untuk vaksin tidak diwajibkan swab terlebih dahulu? Bagaimana dengan seseorang yang mungkin dia nggak tahu kalau dirinya itu terkonfirmasi COVID-19, tapi sudah terlanjur divaksinasi, begitu dokter? Ya, ini sering menjadi pertanyaan ya. Jadi yang pertama adalah anggapannya sebelum kita vaksin kan ada screening terlebih dahulu tuh ya. Kalau misalnya dia ini terindikasi dia ini ada gejala ringan, misalnya ada batuk, pilek atau apa, itu disarankan untuk tidak vaksin terlebih dahulu, kemudian dilakukan pengecekan. Terus ada yang tanya lagi nih, berarti kan untuk yang screeningnya kan berjalan dengan baik ya. Jadi kita nggak boleh untuk vaksin karena ada gejala, ataupun kalau misalnya merasa badan tidak enak ya, di screening ditunda dulu vaksinnya. Nah, gimana dok kalau misalnya dia ini COVID yang tanpa gejala? Nggak ada gejala sama sekali, kemudian vaksin. Sampai saat ini, sesuai dengan hasil penelitian, yang juga ternyata melibatkan orang tanpa gejala secara tidak sadar, itu ternyata masih aman-aman saja. Jadi tidak ada masalah, misalnya lagi OTG, orang tanpa gejala sama sekali, dia ini nggak tahu dia ini kena COVID atau enggak, kemudian vaksin. Nah, sampai saat ini juga tidak ada masalah. Jadi tidak ada masalah serius yang terjadi, sehingga masih diperbolehkan. Toh kalau misalnya kita tidak ada gejala, berarti tubuh kita sehat-sehat saja kan, nggak ada masalah. Jadi itu masih sesuai dengan hasil checklist dari vaksin COVID-19. Tapi memang di lapangannya kan sebetulnya kalau mau vaksin itu ada asesmen dulu ya dok ya? Artinya memang ada Betul. pengecekan ulang dulu, seperti Tapi tidak apa. sampai swab. Oh, begitu. Jadi cuma dilakukan pengecekan, kemudian tanda vital, tensi, nadi, suhu itu kan juga rutin dilakukan sebelum dilakukan vaksinasi. Jika lebih normal, tidak diperbolehkan untuk vaksin kok. Jadi tenang aja. Oke, baik. Ini selanjutnya dari akun Mowi. Bagaimana dengan ibu hamil atau ibu menyusui, dok? Apakah dapat diberikan vaksin COVID-19, dokter? Jadi ini sesuai dengan lembaga POGI ya, Persatuan Obstetri dan Ginekologi Indonesia. Jadi dokter spesialis kandungan, organisasi dokter spesialis kandungan itu memperbolehkan vaksin untuk ibu hamil dan ibu menyusui. Jadi yang sebelumnya tidak boleh, sekarang sudah boleh. Dan malah dianjurkan untuk segera. Karena apa? Karena ibu hamil ini rentan kalau kena COVID, timbul gejala yang berat. Jadi sebaiknya segera vaksin bagi untuk yang ibu hamil atau ibu menyusui. Dokter melanjutkan dari pertanyaan tadi, dokter. Itu kalau vaksin untuk ibu menyusu, ibu hamil gitu, untuk ibu hamil, lalu setelah dia anggaplah dia sudah sampai vaksin kedua begitu dokter ya. Nah pada saat dia melahirkan, apakah itu menurun kepada bayinya gitu dokter dari vaksinnya atau seperti apa dok? Nah, sampai saat ini belum ada penelitian yang khusus, tapi sesuai dengan hasil yang dilakukan selama ini, kalau misalnya dilakukan vaksin, ini tidak ada masalah karena vaksinnya ini sifatnya melatih tentara ibunya saja. Jadi untuk bayinya, karena dia sudah mendapatkan perlindungan alami dari si ibu, jadi Allah ini luar biasa banget. Sewaktu kita bayi aja kita sudah dikasih tentara dari ibu kita loh. Jadi waktu kita dilahirkan itu kita dikasih tentara tubuhnya si ibu untuk melindungi kita waktu bayi. Jadi bayi sampai usia bayi kan kita jarang banget ya yang sakit, yang benar-benar sakit, yaitu karena kita masih mendapat perlindungan dari
tentara tubuhnya si ibu sendiri. Jadi sampai saat ini juga belum ada penelitian yang menyebabkan vaksin ini menyebabkan gangguan pada janin. Jadi sampai saat ini juga diperbolehkan. Jadi daripada ibunya kenapa-napa anaknya jadi nggak lahir, ya saat ini adalah kita melindungi ibu itu agar nanti saat proses persalinan dia bisa melahirkan dengan aman dan baik. Mungkin itu sih. Oke, dokter. Selanjutnya nih dokter nih dari akun dhnnu.wib. Dok, gimana kalau punya penyakit bawaan seperti gula darah tinggi itu yang benar boleh divaksin atau tidak? Karena masih ada pro kontra ya terkait itu. Kalau memang boleh, apakah ada efek samping di jangka panjangnya, dokter? Jadi sampai saat ini untuk orang dengan penyakit komorbid ya atau penyakit kronis seperti diabetes, hipertensi, jantung, ginjal itu diperbolehkan untuk vaksin. Selama penyakitnya itu terkontrol, gulanya terkontrol dengan baik, tensinya juga baik, di bawah 180, kemudian penyakit ginjalnya terkontrol dengan baik, jadi tidak ada masalah. Hingga detik ini justru orang dengan penyakit komorbid yang sudah divaksin itu bisa memberikan perlindungan ekstra. Jadi sebaiknya ya cepat vaksin, karena apa? Ya tujuannya karena mereka ini populasi yang rentan. Begitu kena dia ini gampang, kalau orang yang kena diabetes, kemudian kena COVID, cepat banget terjadi perburukan gejalanya, komplikasinya juga cepat hingga menyebabkan kematian. Nah, itu bisa dikurangi resiko tersebut dengan melakukan vaksin. Jadi nggak ada masalah untuk penyakit kronis. Ini dari akun Lestari, dokter. Dok, apakah ada obat yang tidak boleh dikonsumsi setelah kita menjalankan vaksin, dokter? Boleh kok, nggak ada masalah. Jadi obat yang kronis ya, obat-obat orang dengan penyakit kronis kan sering tuh konsumsi obat. Obatnya dilanjutkan nggak ada masalah. Kalau misalnya demam diberikan obat demam juga nggak ada masalah, kan biasanya ada yang beberapa orang setelah vaksin besoknya demam, diberikan obat demam nggak ada masalah karena itu kan menurunkan mengobati simptomatik atau gejala yang muncul karena efek samping karena vaksin, jadi nggak ada masalah. Baik, dokter, ini sebetulnya Fitri mau penasaran aja nih dokter, karena sebelum-sebelumnya ya pada saat vaksin ini baru ada, lalu banyak juga berita-berita info yang kita konsumsi ini ada yang habis divaksin dia meninggal gitu. Nah, itu terkait hal itu gitu dokter. Ya di luar mungkin qadarullah sudah ajalnya gitu. Tapi memang apakah ada yang tidak terdeteksi sampai mungkin yang tadi dokter ibaratkan dengan tentara-tentara di dalam tubuh kita itu bertentangan dengan vaksin yang ada sehingga menyebabkan kematian itu, atau seperti apa gitu dokter ya? Jadi kalau sementara kan karena statement dari Kemenkes bahwa sampai saat ini KIPI yang hingga menyebabkan kematian itu belum ada, yang pertama. Yang kedua ini kan statement resmi ya, karena yang lembaga yang paling tinggi yang berwenang membicarakan masalah ini adalah Kemenkes. Ini ngomong tidak ada. Yang kedua adalah kalaupun terjadi masalah karena masalah berat hingga menyebabkan kematian karena vaksin, di luar vaksin COVID-19 ya, kalau vaksin yang lain atau obat ya, misalnya obat demam aja, obat paracetamol, kita tujuannya pengen menurunkan demam, tiba-tiba terjadi kondisi shock anafilaktik yang tiba-tiba menyebabkan kondisi penurunan secara tiba-tiba dan menyebabkan kondisi kematian. Ada orang yang habis konsumsi paracetamol saja, kemudian dia meninggal di keesokan harinya juga ada. Jadi yang mau saya garis bawahi adalah setiap orang dalam menerima obat itu efeknya akan berbeda satu orang dengan orang yang lain. Sama juga dengan vaksin. Vaksin yang saya terima mungkin berbeda antibodi yang diproduksi satu orang dengan orang yang lain. Itu pun berlaku juga dengan efek samping. Nyatanya hampir sebagian besar orang di dunia itu sudah melakukan vaksin,
tapi tidak ada masalah serius hingga menyebabkan kematian. Kecuali kalau ada berita ini bertubi-tubi ya. Di Amerika dilaporkan setelah vaksin ada 1 juta orang yang meninggal. Di Indonesia dilaporkan ada 2 juta orang meninggal karena vaksin. Itu baru kita takut, ada masalah ini dengan vaksinnya. Tapi hingga detik ini tidak ada. Kalaupun ada, itu mungkin yaitu tadi suatu reaksi alergi hebat yang menyebabkan terjadinya kondisi penurunan kesadaran tiba-tiba hingga menyebabkan kematian. Atau ada kondisi yang dimana secara genetik itu dia mudah terkena reaksi alergi yang sangat berat. Jadi bagi yang pernah punya reaksi alergi berat, saran saya konsultasikan kepada dokter sebelum melakukan vaksinasi untuk menghindari kejadian-kejadian seperti ini. Mungkin itu sih. Baik, Masya Allah, dokter, ini nggak terasa, dok, karena waktu sudah menunjukkan 5 menit lagi jam 5 sore. Nggak Cepat terasa ya? sekali. Cepat sekali berbicara terkait ini, seru sekali, Masya Allah. Dan sahabat Izzy, terima kasih banyak ya yang sudah join. Mungkin sebelumnya dokter mau ada closing statement untuk kami nih, dokter, atau mungkin ada sahabat Izzy yang masih takut-takut, nggak pede untuk vaksin. Silakan dokter untuk closing statement-nya. Jadi yang pertama saya mau bilang bahwa kita ini sering terkecoh ya dengan berita hoax yang disebar, apalagi kalau sudah menyematkan kalimat-kalimat Allah, kalimat apa yang sulit kita sekali ini benar apa tidak. Dan banyak orang yang memanfaatkan hal itu, nggak tahu untuk apa ya, memberikan hal seperti itu dengan kalimat-kalimat Allah, kemudian memberikan informasi yang tidak benar. Sekali lagi, selalu saring, dan saring. Karena ilmu itu bukan hanya dari media sosial dan WhatsApp. Kita harus tanya kepada ahli atau pakarnya yang sehari-hari berkecimpung di dunia ini. Banyak kok dokter yang juga merangkap ustadz, yang juga benar-benar concern terhadap COVID-19, yang benar-benar memberikan sesuai dengan panduan yang ada di agama kita, agama Islam. Jadi tidak ada yang salah dengan itu. Jadi selalu saring informasi itu dan jangan terkecoh dengan penyematan kalimat-kalimat yang berisi ajakan yang tidak informasi tadi. Jadi selalu saring dan cross check apakah ini benar. Paling gampang melakukan cross check ke Kemenkes atau ke dokter ahli yang sehari-hari berkecimpung di dunia menangani pasien COVID-19. Itu yang pertama. Yang kedua, wajar kalau kita saat ini itu stres, cemas, takut terhadap berita-berita COVID-19. Teman-teman Izzy boleh menghindari mengkonsumsi berita yang membuat Anda cemas, depresi, atau stres. Tapi jangan sampai teman-teman Izzy melupakan materi atau ilmu terhadap COVID atau musuh kita saat ini. Jangan abai itu. Kalau misalnya ternyata ada berita 5 orang meninggal, 5 orang ini membuat itu, hindari terlebih dahulu. Tapi kalau misalnya itu membicarakan mengenai ilmu, bacalah. Karena musuh kita saat ini COVID itu teman-teman Izzy harus tahu, karena untuk agar kita terhindar dari pandemi ini, selain kita berdoa kepada Allah, teman-teman juga harus tahu COVID ini apa, gimana cara penularannya, gimana kita cara mencegahnya, karena itu sudah ada di sekitar kita saat ini. Nah, tinggal kita mau mengupgrade ilmu kita atau tidak. Kita mau ikhtiar untuk sehat dan terhindar dari COVID ini atau tidak. Itu yang kedua. Yang ketiga, untuk vaksin, sekali lagi, vaksin adalah ikhtiar kita untuk mencegah COVID yang bergejala berat hingga menyebabkan kematian. Kalau sudah takdir, misalnya sudah vaksin, sudah prokes, tiba-tiba dikasih cobaan oleh Allah, penyakit COVID, kemudian naudzubillah min dzalik, kemudian meninggal, berarti itu sudah takdir. Yang penting sudah ada ikhtiar yang kita lakukan di setiap tindakan kita, di setiap langkah kita. Insya Allah ini akan menjadi amal jariah untuk kita kalau kita bisa menyebarkan informasi yang benar terhadap COVID, dan kita mau untuk vaksin, tujuannya untuk menimbulkan kekebalan kelompok, dengan tujuan pandemi ini segera berakhir, sehingga kita bisa sholat jamaah di masjid secara bersama-sama lagi, kita bisa merayakan Idul Fitri dan Idul Adha bersama keluarga kita lagi, kita bisa khusyuk lagi.
Jadi untuk saat ini pandemi kita harus patuhi protokol kesehatan yang ada sambil dilakukan vaksin. Bismillah, kita bisa mengakhiri pandemi ini secara bersama-sama. Amin, amin ya Allah. Kita rasanya kangen sekali ya dokter yang bisa menghirup udara tanpa harus menggunakan masker lagi. Walaupun mungkin itu juga waktunya butuh lama lagi ya gitu. Ya, Artinya kangen lagi kita sholat jamaah masjid sambil kita patuh pada sunnah baginda Nabi besar Muhammad ya. betul, Jadi kita rapat lagi, kangen banget betul, saya. betul, Sekarang harus betul. menjaga jarak itu kayak aduh ada yang hilang. Nah, kalau Iya. pandemi ini segera usai kita bisa bebas dari masalah Covid kan kita bisa sholat jamaah bareng-bareng lagi, rapat lagi soft kita. Iya, Masya Allah, Subhanallah. Tapi tentunya memang ini juga semua tentara Allah COVID-19 ini begitu dokter ya, gitu. Artinya pasti akan banyak hikmah di balik ini semua. Betul, setuju. Dan insya Allah ini juga bisa membuat kita kalau Fitri pribadi renungi dokter ya, hikmahnya kita jauh lebih bersih, jauh lebih aware, jauh lebih ingat akan penciptanya. Iya, betul. Jauh lebih mensyukuri arti waktu istirahat, arti waktu hanya sekedar untuk mencium aroma makanan mungkin ya untuk yang sedang terpapar mungkin sahabat IZI sekarang yang sedang menyaksikan kami gitu ya. Itu suatu kenikmatan yang wah Masya Allah gitu. Dan hal-hal lainnya yang kalau kita renungi banyak sekali memang hikmahnya di ini ya untuk menghargai waktu. Karena kan infonya memang kalau yang sedang terpapar juga tidak boleh terlalu terforsir begitu ya dokter ya kegiatannya karena bisa menurunkan imun bahagia itu juga penting banget begitu dokter ya. Betul. Baik sahabat IZI dan terima kasih sekali lagi jazakallah khair untuk dokter Dexa Medica ini spesialis penyakit dalam dan alhamdulillah tadi ya banyak sekali yang disampaikan oleh beliau ini tapi kalau misalkan dirasa ada sahabat IZI yang tertinggal nanti bisa disaksikan kembali di YouTube-nya Inizia TV atau nanti bisa dicek lagi ya di Instagram-nya @inisiatifzakat. Jadi baiknya memang follow agar tidak ketinggalan info-info atau mungkin mau ada saran ya terkait event-event yang ingin disaksikan kembali di Lasnas Inisiatif Zakat Indonesia, entah itu event tentang zakat, infak, sedekah ataupun tentang Islamik lainnya, tentang event-event Islamik lainnya, silakan. Boleh kasih saran ke kami, boleh komen, boleh DM. Nanti kami coba lihat mana event-event yang memang itu menarik akan kita coba tayangkan dan share ke sahabat IZI semuanya. Kita ada program Minggu Seru, Sabtu Seru, dan Rabu Ilmu yang kali ini kita bersama Dr. Dexa Medica Hartanto, spesialis penyakit dalam. Kalau mau langsung cek beliau ada di Instagramnya Dr. Dexa juga, dan beliau juga tadi membuat ebook secara gratis loh, ensiklopedia itu di situ semua lengkap tentang COVID-19 maupun tentang vaksinnya. Jadi sahabat IZI, yuk alhamdulillah mungkin setidaknya kita sudah lebih mengenali beragam vaksin yang ada, lalu juga bagaimana efek sampingnya dan hal-hal tadi yang sudah disampaikan oleh Dr. Dexa. Sekarang saatnya kita gotong royong sahabat IZI karena mungkin di luar sana banyak saudara kita yang harus tetap berikhtiar di jalan. Dan keluarga yang mungkin sedang isoman juga banyak yang membutuh bantuan dari kita. Kita gotong royong infak sahabat IZI. Untuk mereka bagaimana caranya? Silakan lihat di running text kami atau bisa lihat juga info untuk membantu infaknya bagi yang terpapar maupun yang terdampak COVID-19 di Instagramnya Inisiatif Zakat Indonesia ya. Dan yang ketinggalan, jangan lupa nanti nonton di YouTube-nya Inizia TV. Please subscribe, like, comment, and share. Stay safe. Stay at home, sahabat IZI, dan mohon maaf dari Fitri jika ada kalimat ataupun kata maupun teknis yang kurang berkenan selama acara berlangsung. Sekali lagi, semoga kita bisa bertemu kembali dengan Dr. Dexa nanti di lain waktu. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Sampai jumpa, sahabat IZI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.